Bre mengalami kontraksi palsu. Ya, pagi ini Bre urung berangkat ke sekolah karena merasakan nyeri yang luar biasa di bagian perut bawah. Hang yang baru datang menjemput Bre seperti biasa itu seketika bersama dengan Bu Bre membawa Bre ke dokter Cecil. Hang dan ibunya Bre mengira Bre akan segera bersalin karena memang waktunya semakin dekat. Meski masih jauh dari HPL, akan tetapi orang-orang terdekat Bre sudah siap menyambut kelahiran Debay. Dan setelah dokter Cecil mengecek Bre, ternyata Bre mengalami kontraksi palsu. Dan sampai bertemu dokter Cecil, kontraksi itu seketika menghilang. Begitu saja, padahal tadi terasa nyeri. Jadi, kontraksinya hanya menipu, dok? Bukan menipu, itu kontraksi palsu. Dan normal kok dialami semua bumil. Itu bisa jadi pertanda bahwa kelahiran semakin dekat. Dan dengan adanya kontraksi palsu, setidaknya kita bisa tahu dan bisa merasakan kurang lebih seperti itu sakit yang akan kita alami menjelang bayi lahir. Jadi kita bisa mempersiapkan diri supaya lebih siap. Baru kontraksi palsu saja, udah sakit banget. Apalagi kontraksi melahirkan yang asli. Kontraksi asli semakin lama akan semakin intens. Durasinya juga lebih panjang dengan jarak yang berdekatan. Jadi hadapi dengan rileks. Dan itu gunanya olahraga bumil supaya sedikit mengurangi rasa nyeri saat kontraksi. Kok takut ya? Ucap Bre ketakutan. Dok, saya pernah baca dan pernah dengar fase di mana yang dibilang seorang ibu rela mempertaruhkan nyawa itu adalah fase di antara mulainya kontraksi sampai proses mengeluarkan bayi. Karena itu sakit-sakitnya. Bahkan tidak sedikit ibu-ibu yang meregang nyawa saat proses persalinan sedang berlangsung. Ucap Hang yang selalu excited yang membuat Bu Bre yang mendengarnya jadi bangga. Betul, tapi sebenarnya fase itu sangat panjang dan resikonya tidak hanya pada saat proses persalinan. Memang benar, banyak sekali ibu-ibu yang meregang nyawa saat persalinan karena berbagai faktor. Seperti hipertensi, tak kuat nafas, juga pendarahan yang paling banyak setelah persalinan. Tapi juga banyak kasus setelah persalinan bahkan dimulai dari ibu hamil. Semua sangat beresiko. Bre, apa kamu sesar saja? Ucap Bu Bre. Sesar juga sama beresiko, bahkan lebih besar resiko dari normal. Sekalipun sesar sekarang sangat canggih, selain proses penyembuhannya lama dan tidak boleh sembarangan membawa beban berat. Banyak juga kasus sesar yang mengalami pendarahan, luka sayatan yang cukup lama, juga cedera operasi. Sesar hanya digunakan untuk darurat dan membahayakan ibu dan jika kondisi bayi tidak memungkinkan. Untuk melahirkan normal, baru boleh dilakukan tindakan. Sedangkan untuk Bre yang selama ini rutin cek kandungan, saya melihat semua normal. Bayi yang ada di kandungannya sehat. Hanya mental Bre saja yang harus dijaga agar lebih siap menghadapi hari H. Jadi tetap happy ya, karena psikis bumil berpengaruh pada bayi. Jadi kalau pamil happy, bayi juga happy. Iya dok, makasih banyak. Kalau begitu kita pamit. Iya, kalau ada apa-apa, telepon saja. Iya dok, permisi. Iya, silakan. Di makam, pagi ini Amel dengan hati yang kecewa kini datang ke makam Miranda. Amel menyerah, Cia benar-benar sesulit itu. Entah karena dia malu atau memang benar-benar tidak suka. Atau dia munafik. Padahal Amel yakin berhasil merangsang Cia. Tapi Cia masih tidak mengakuinya. Amel pun pasrah. Ya, Amel pun memutuskan untuk tidak mau lagi berteman dengan Cia. Daripada dekat namun tersiksa, lebih baik menjauh. Ya, mobil Amel pun sampai. Dan begitu sampai, dek. Amel melihat Pong sedang berjualan bunga. Lalu kemana ibunya? Amel yang penasaran itu mau tak mau menghampiri Pong. Di samping itu karena hendak membeli bunga. Pong yang menyadari Amel datang itu terlihat senang. Namun ekspresinya tiba-tiba saja berubah dan bersikap sewajarnya saja. Takut Amel kembali ilfil lagi padanya. Makasih pak. Sama-sama. Salam sama ibumu. Bilangin dari Pak Obed. Iya pak. Pong, masih ada bunganya? Masih banyak. 27 bungkus lagi, nih baru gue keluarin. Ucap Pong mengeluarkan bungkusan-bungkusan kantong berisi bunga dari tas besarnya. Ibu lo kemana? Ibu lagi meriang, masuk angin. Jadi aku disuruh gantiin jualin bunga untuk hari ini aja. Lo gak sekolah? Ya tergantung. Tergantung apa? Ya kalau setengah jam lagi bungaku habis ya gue masuk. Tapi kalau belum habis, ya terpaksa gue bolos. Sekali-kali demi bantu nyokap. Oh, Mel, gue minta maaf ya. Udah jangan dibahas. Iya sih, tapi... Mas, Mbak, Pak, Bu, pasti mau cari bunga ya? Iya, nyari berapa Mbak? Tanya Amel yang membuat Pong terdiam, seolah dia yang jualan saja.
Saya nyari 3 untuk 3 makam, ucap mbak-mbak. Ambil aja mbak, hari ini free. Pong terkejut. Beneran dek? Iya, khusus hari ini lagi sedekah. Makasih banyak. Masnya? 1 saja, cukup. Oke, ini. Makasih, semoga lancar rezekinya. Laris manis bunganya. Jangan ke saya mas, dia yang jual. Tunjuk Amel pada Pong. Oh iya, semoga lancar terus ya dek. Oh iya mas, makasih. Bapak, nyari berapa? Saya 2, untuk makam kedua anak saya. Silakan pak. Terima kasih. Allah yang balas. Amin. Ucap Pong dan Amel kompak. Ibu, nyari berapa? 1 saja dek. Nih ya bu. Terima kasih banyak, semoga berkah. Amin, terima kasih, ucap Pong senang. Sedangkan Amel menoleh-menoleh ke kanan dan ke kiri melihat sekitar. Udah sepi, gak ada yang mau nyekar lagi berapa nih? Laku 7 berarti lagi 20. Gue ambil 1, sisa 19 kantong lagi. Dengan sisa waktu 10 menit lagi. Dah, gue yang borong. Hah? Iya. Pulpen sama kertas. Buat apa? Udah sini buruan. Oh, iya. Ucap Pong memberikan buku dan juga pulpen. Lalu menyobek kertas bagian tengah buku, kemudian menuliskan tulisan gratis. Lalu menyelipkan dan menempelkan tulisan itu di antara kantong. Kemudian Amel mengambil dompet dan mengeluarkan uang untuk Pong. Set, nih, ambil. Gue borong ya. Amel, banyak amat. Gak apa-apa, biar lo bisa cepat sekolah. Tapi ini lebihnya banyak banget. Lebihnya pakai beli obat buat ibu kamu aja. Jangan pakai mabok. Seketika Pong tersenyum. Ternyata Amel tak sejudes itu. Ada sisi lain yang tidak orang lain tahu tentang Amel dan hanya Pong yang tahu. Makasih. Set. Ya, Amel pun mengambil bunga dan berjalan masuk ke makam. Lalu Pong diam-diam masih memperhatikan Amel yang sedang menaburkan bunga dan berdoa, lalu mengobrol seolah Miranda terlihat saja. Pong diam-diam membatin dalam hati. Andaikan lu normal, andai lu suka cowok, andai gue tajir. Benar kata pepatah, mimpi itu gratis, menghayal itu tanpa modal. Jadi, nikmati saja mimpi dan khayalanmu sampai kamu bangun dan tersadar. Di sekolah sendiri, Cia baru saja datang. Cia lagi-lagi berangkat lebih awal dan langsung masuk dan duduk di meja Amel. Kebetulan di dalam kelas kosong. Adapun siswa cowok yang nongkrong di depan kelas. Dan tak lama kemudian, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang. Namun saat Amel melihat Cia yang sudah duduk santai di mejanya, seketika Amel tak jadi masuk dan berjalan lurus melarikan diri. Amel, tunggu! Mel! Teriak Cia lalu berlari mengejar Amel yang membuat teman-teman Amel heran. Amel yang bingung entah kemana itu seketika menuju toilet lalu masuk. Mel! Buka Mel! Tok tok tok. Amel tak bersuara. Mel, gue mau ngomong. Gue minta maaf. Gue mau jelasin sama lo tentang sikap gue semalam sama lo. Amel tetap diam. Cia, kamu ngobrol sama siapa? Sama Amel, dia di dalam. Oh, berat. Ucap teman Cia masuk ke toilet. Mel, gue... Ya, tidak mungkin Cia menjelaskan, sedangkan di sisi lain ada orang di dalam toilet. Ya, Cia ada ide. Cia pura-pura pergi, namun bersembunyi di balik dinding toilet. Tepatnya di belakang tanaman hias di samping toilet. Ya, Cia bersabar, namun setelah beberapa kali murid yang keluar masuk toilet, Amel belum keluar-keluar juga. Hingga kemudian, bel tanda masuk berbunyi. Cia yang hari ini ada ujian soal itu seketika buru-buru masuk kelas. Dan begitu Cia melewati kelas Amel, seketika Cia terkejut saat melihat Amel sudah duduk di kelasnya sembari menulis. Cia yang hendak masuk sebentar itu namun mengurungkan niatnya saat guru baru saja masuk ke kelas Amel. Ya, Cia pun berjalan menuju kelasnya sendiri. Di kelas Hang sendiri pelajaran sedang berlangsung. Namun di tengah pelajaran, guru menyuruh semua murid mengerjakan tugas. Karena guru dipanggil kepala sekolah, Hang kesempatan menelpon Bre. Itu karena Hang selalu khawatir dengan Bre. Antara senang, namun juga cemas. Dan di saat-saat seperti ini, sejujurnya Hang ingin selalu ada di sisi Bre dan menemaninya jika setiap waktu Bre membutuhkannya. Namun Hang harus tetap sekolah, menjalankan kewajibannya sebagai murid. Bre sejujurnya masih ngeyel hendak ikut masuk, namun kali ini Dr. Cecil tak mengizinkannya dan menyuruh Bre bed rest di rumah menjelang HPL dan tetap menyuruhnya olahraga ringan seperti jalan kaki.
Ya, Hang mencoba untuk menelponnya, namun Bre tak mengangkatnya. Hang yang khawatir itu mencoba menelpon Bu Bre untuk memastikan Bre dalam keadaan baik-baik saja. Assalamualaikum Tante. Bre, kenapa nggak bisa ditelepon? Lagi ngapain dia? Oh, dia ketiduran di depan TV. Ini di lantai 1. Mungkin HP-nya ketinggalan di kamar. Sepertinya kekenyangan habis makan ayam geprek. Padahal tadi pagi udah sarapan. Tiba-tiba katanya pengen ayam geprek. Oh begitu? Ya sudah, kalau dia aman. Iya, tenang aja. Kamu jangan mikirin Bre. Kan ada tante sama yang lain yang jaga. Fokus sama pelajaran dan sekolahmu. Iya tante. Ya udah, Hang lanjut ngerjain tugas dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, setelah Hang lega mengetahui kabar Bre baik-baik saja, Hang melihat Putra senyum-senyum sendiri, sembari mengecat seseorang. Hang yang kepo itu iseng mengintip. Masih perih, Jun? Udah enggak. Makasih ya, salepnya dingin. Tapi rasanya masih perih dipakai berak. Punyaku gede enggak? Lumayan. Kok lumayan? Kayak enggak memuaskan gitu jawabannya. Lumayan bikin robek. Kapan bisa masuk lagi? Tunggu perihnya hilang. Semoga malam ini hilang. Mau lo. Segede apa sih? Hang, ngintip lo. Akhirnya tembus juga. Udah berapa kali coba akhirnya bisa tembus? 7 kali gagal mulu. Akhirnya yang ke-8 jebol juga. Ya meski penuh drama, tapi asik, nikmat juga. Tapi dia gak bisa dipakai dulu. Nunggu nyerinya hilang dulu. Begitu udah hilang, gue buntingin dia biar kayak Bre. Emang bisa. Cuma Bre, satu-satunya spesies langka yang kasusnya jarang ditemui. Jadi gue bangga bisa memilikinya. Iya. Kalau udah tahu langka kayak gitu, pertahankan, rawat, dan jaga sepenuh hati. Jangan sampai punah. Iyalah. Kapan dia lahiran bro? Tunggu aja. Kalau lahiran, jangan lupa kadonya ya, Om Putra. Pasti dong, tenang aja. Di rumah Bre sendiri, Bre suntuk, namun Bre senang. Karena sebentar lagi Hang dan Cia akan pulang. Dan benar saja, Cia lebih dulu datang dan masuk salon. Cia, maaf ya, hari ini banyak customer mau nail art, termasuk mamanya Embung. Iya gak apa-apa teh, lagian Cia gak lagi sibuk kok. Dan gak lagi ada acara juga kok. Mana dulu teh yang belum nail art? Tuh, masih kerimbat. Tunggu aja dulu, atau kamu makan dulu. Tante tadi bikin tongseng kambing. Oh, makasih teh. Cia gak suka kambing. Nanti aja nunggu tukang bakso lewat. Oh, ya sudah, tunggu aja. Iya. Cia. Bre, gimana? Katanya kontraksi. Iya, tapi palsu. Gak apa-apa, kontraksi yang palsu. Asal jangan cinta yang palsu. Pret. Kalau Hang sih, gue percaya. Tapi cinta lo yang gue ragu, palsu. Kata siapa? Gue kecintaan sama Papa Hang. Gue percaya. Semoga gak karena hormon. Karena hormon atau enggak, gue sebisa mungkin mempertahankan cinta ini untuk Hang. Iya deh iya. Ucap Cia dengan ekspresi lesu, tak seceria biasanya, yang membuat Bre penasaran. Lo kenapa? Gak apa-apa, bohong. Gue tahu lo gak biasa kayak gini. Apa ini berhubungan dengan Amel? Dek. Seketika Cia menatap Bre. Cia, gue dulu juga gak suka sama Hang. Gue gak kepikiran. Lo tahu gak? Gue justru sukanya sama lo. Udah tahu. Lo udah keceplosan. Tapi sekarang lo nyesel kan naksir gue. Gini Cia. Lo kalau emang ngerasa gak banget ke situ, ya udah gak usah ke situ. Maksudnya gimana? Gue gak paham. Gue itu emang mau ke situ. Karena gak sekedar hormon, gak sekedar rasa kasihan, tapi gue juga merasa nyaman dan lambat laun menikmati setiap apa yang dilakukan Hang sama gue. Gue juga suka, tanpa paksaan, dan tanpa rasa gak enak. Iya gue paham. Gue gak akan memaksakan diri untuk menjadi orang lain. Gue akan tetap jadi diri gue sendiri. Sekalipun mungkin sikap gue menyakiti orang lain. Lebih baik sakit tapi apa adanya daripada senang tapi fake. Gue yakin suatu saat Amel akan mau berteman sama lo. Jadi jangan maksa. Iya. Permisi. Sapa Mama Embung baru saja datang ditemani Embung di belakangnya. Tante, ini loh, kuku Tante ada yang rusak sekaligus mau ganti warna kuku. Iya Tante, silakan. Ya, Cia juga menyapa Embung dan tersenyum. Begitu juga Embung yang menghampiri Bre lalu mengelus perutnya. Ketat amat baju lo Bre, makin buncit.
Ya kan ada isinya, bro. Hang mana? Kok belum datang? Habis ini juga datang. Masuk, Bung. Kita ngobrol di dalam aja. Oke. Di mall sendiri, Hang yang masih belum pulang itu kini masih menemani Zaki ke toko alat musik untuk membeli stick drum yang sebelumnya patah. Hang pun sembari melihat-lihat piano, keyboard, dan alat musik sejenisnya. Dan ketika sedang melihat-lihat, mata Hang tak sengaja melihat ke seberang, di mana terdapat toko pakaian dalam pria dan wanita, dan juga baju tidur. Dan di sana, Hang melihat piyama cowok yang terpajang dan terlihat besar dan bagus. Hang jadi ingat Bre. Dan begitu selesai menemani Zaki membeli stick, keduanya pun keluar. Ki, tunggu bentar ya. Aku mau nanya-nanya bentar. Ya. Tak lama kemudian, Hang kembali keluar. Yuk, pulang. Loh, kok gak jadi? Nanya aja nih, kagak beli. Hong. Ah, bikin malu aja lo. Serius, masa piyama harganya 499.000, tapi bagus banget buat Bre. Lo ada duit gak? Pinjem 100 dong. Ada. Lah, gue kan masih punya utang 250 sama lo sebulan yang lalu. Nih gue balikin, mumpung ada sisa dari beli stick. Oh iya, kok gue lupa? Gimana sih? Nih, gue mah orangnya kagak nakalan, kagak pernah curang. Iya, thanks ya. Gue yang makasih, udah beli sono. Tunggu ya. Iya. Ya, ketika masih di dalam toko memilih warna, Hang memilih warna biru muda. Dan saat sedang membayar, Bre tiba-tiba saja menelponnya, namun Hang sengaja tak mengangkatnya dan mengusili Bre. Lalu tak lama kemudian, Bre langsung mengirim pesan. Lama amat, lo lagi apa sih? Lagi nyari boti, ucap Hang. Lalu setelah Bre membacanya, Hang seketika sengaja mendelete pesannya dan menggoda Bre. Bre seketika menelpon, namun Hang lagi-lagi sengaja tak mengangkatnya sembari cengengesan. Di rumah Bre sendiri, tepatnya di salon Bre, Cia baru saja selesai melayani Mamambung. Wah, bagus banget. Selalu puas dan suka. Hei, makasih teh. Ngomong-ngomong, besok hari Minggu, Cia ada acara nggak? Nggak ada teh, kenapa? Tante mau undang di opening toko roti Tante. Wah, udah buka toko ya teh? Iya, ada kopinya juga loh, jadi asik buat nongki. Boleh Tante. Embung juga undang teman-teman dekatnya juga, termasuk Hang dan Bre. Jadi datang ya. Pasti Tante. Nanti cat aja. Siap. Ya udah, Tante pulang ya. Iya Tante, makasih. Jeng, makasih banyak ya. Sapa Bu Bre. Iya Jeng. Bung. Oh iya. Bre, balik dulu ya. Oh iya, hati-hati. Oke, Cia. Iya. Ya, Embung pun pulang. Cie. Apa? Bercanda, gitu aja emosi. Gue balik dulu ah, mules. Kenapa gak berak di sini, Cia? Mau sekalian luluran. Ya elah. Tante, Cia pulang dulu ya. Oh iya, tunggu. Ya, ini uang jajanmu. Gak usah Tante, yang kemarin masih ada. Udah bawa, sekalipun Tante tahu papamu orang kaya, tapi anggap saja itu upah kamu bantu-bantu Tante. Anggap aja training kerja. Udah ambil aja napa sih, ucap Bre gemas. Ya udah deh, lumayan buat beli skincare dan ditabung. Apa gue bilang, dasar, ucap Bre greget. Gak nunggu bakso dulu. Kayaknya gak jualan Tante. Biarin aja dah, Cia pulang dulu ya. Iya. Bre, kamu udah minum vitamin? Astaga. Oh, lupa. Gimana sih? Coba kalau ada Hang, pasti dia ngingetin. Ya udah, Bre ke atas dulu ya Bu. Iya sana, jangan lupa minum susunya Bre. Oke. Ya, Bre pun naik ke lantai 2 menuju kamarnya. Dan begitu Bre ke atas, motor Hang baru saja sampai. Tante, Bre lagi ngapain? Oh, baru aja naik. Barusan ngobrol sama Embung. Tapi Embung sama mamanya udah pulang. Cia juga baru pulang. Sana, temuin Bre di kamarnya. Iya, Tante. Ya, Hang pun seketika langsung naik ke lantai 2, menghampiri Bre di kamarnya. Dan begitu sampai, pintu dalam keadaan terbuka. Bre, apa? Teriak Bre dari dalam kamar mandi. Mandi? Iya, mandi sama berak. Oh, udah minum susu sama vitamin belum? Belum. Baru mau bikin susu tiba-tiba mules. Ya udah, aku buatin. Bre, udah makan siang belum? Udah, syukurlah. Lo sendiri udah? Belum. Maksud gue, udah. Jadi ketemuan sama Boti. Dek, seketika Hang cekikikan. Aku bercanda. Kamu serius amat sih? Kan Botiku cuma Bre. Jangan sebut gue Boti ya.
Mentang-mentang lo yang bisa naikin gue. Ingat, gue punya sesuatu yang mirip rahim. Ya, meskipun look gue tetap cowok, tapi gue gak mau disebut boti. Gue masih bisa ya suka cewek. Iya. Oh ya Bre, nanti malam jadi foto maternity shoot gak? Jadi dong, gue udah booking jauh-jauh hari. Gue kenal sama fotografernya, temennya om gue. Aku pakai baju apa? Ada, udah gue siapin outfitnya. Pokoknya lo tinggal nurut aja deh. Yang penting gue pengen foto kayak bumil-bumil yang estetik gitu, biar ada kenangan saat perut gue besar. Emang perutnya diliatin? Ya namanya foto maternity hamil, ya diliatin lah perutnya. Ya kali pantatnya. Iya. Nih, udah ready susunya. Bentar, belum mandi. Yang bersih ya, yang wangi. Iya, lagi gue kuras. Cepetan, aku tunggu nih, ucap Hang sembari rebahan di ranjang Bre. Iya, sabar. Ya, Bre pun menyalakan shower. Lalu tak lama kemudian HP Hang seketika berbunyi. Ya, Pak Deh. Oh, begitu. Kirim sekarang juga? Iya, Hang kesana. Ya, Hang tanpa pamit pada Bre, seketika langsung keluar kamar Bre dan langsung pulang. Dan di dalam kamar mandi sendiri, Bre senang sekali. Bre sedang sibuk menggosok seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya tertutup busa dengan sempurna. Dan begitu air showernya membilas seluruh permukaan tubuhnya, aroma semerbak sabun mandi menyeruak di dalam kamar mandi. Dan begitu selesai, Bre memakai handuk pijamannya, lalu keluar kamar mandi. Dan begitu pintu kamar mandi terbuka, set. Hang, lah kemana tuh anak? Ya, Bre pun menoleh ke kanan dan ke kiri. Bahkan di bakul juga tidak ada. Lalu mata Bre seketika tertuju di atas meja di depan sofa, di mana di sana ada nampan yang di atasnya sudah ada susu hangat, lalu obat dan vitamin. Juga satu kantong yang Bre tak tahu itu, sepertinya punya Hang yang ketinggalan. Bre yang penasaran dan mengambilnya, namun ada kertas terselip yang tiba-tiba jatuh. Set, Bre pun mengambil dan membacanya. Jika di dunia ini banyak calon ibu yang hebat di dunia, tapi baru kali ini aku menemukan satu-satunya calon ayah yang terhebat di dunia, yang menerima dengan ikhlas, yang menjalaninya dengan sabar, dan yang mencintaiku sekaligus memberi kesempatan untuk aku ikut serta dan berperan menjadi seorang yang menemani perjuanganmu. Ini ada hadiah kecil dariku untuk calon ayah yang terhebat di dunia. Dan begitu Bre membukanya, set. Wah, bagus banget. Emang dia ada uang. Ini buat gue murah, tapi buat Hang. Terharu. Tak lama kemudian, HP Bre berbunyi. Hang mengirim pesan. Dan begitu Bre membukanya, Hang menunjukkan foto sedang berada di atas pickup dengan tumpukan daun pisang lipat. Semoga suka ya, ayah Bre. Jadi ayah apa-apa nih. Kanjeng Romo aja gimana? Hang, gue udah berak. Giliran udah effort nguras, udah siap pakai malah ditinggal. Iya nih, biasa melaksanakan tugas negara. Nanti malam baru tugas melaksanakan kewajiban suami istri. Oh iya, nanti malam dinas sama gue. Ini baju dinasnya. Iya, pakai ya. Siap laksanakan. Di rumah Pong sendiri, Pong baru saja datang. Dan ketika Pong datang, ibunya masih terbaring. Bu, ke dokter yuk. Gak perlu, ibu udah baikan kok, cuma kecapean aja. Itu sudah biasa mual, masuk angin, besok juga udah sembuh. Gak apa-apa bu, biar jelas ibu sakit apa, dan biar ibu dapat obat langsung dari dokter. Sayang uangnya, ibu kan masih ngumpulin buat beli motor baru kamu. Gak usah mikirin motor bu, Pong udah malas balap liar lagi. Pong gak mau buat ibu kepikiran lagi. Bu, ini hasil jualan bunga, dan ini lebihnya dari Amel, jadi bisa buat ibu cek ke dokter. Amel? Tadi dia nanya ibu. Ya Pong bilang kalau ibu sakit, terus dia bantu Pong. Dia borong semua bunga dan dibagi-bagikan pada setiap ziarah yang datang. Dia juga menyuruh Pong untuk mengecek ibu ke dokter. Pong, kamu benar-benar berdosa sudah jahat sama anak sebaik dan seceria itu. Seketika Pong sempat terdiam, rasa penyesalannya timbul lagi. Dan ternyata di mata ibunya yang setiap hari melihat Amel ke makam, Amel adalah sosok yang ceria. Berbanding terbalik ketika sudah di sekolah, sosok itu berubah menjadi cewek dingin dan cuek. Iya bu, Pong gak aneh-aneh lagi kok. Andaikan dia jadi mantu ibu. Seketika Pong syok. Gak usah kaget, ibu cuma berandai-andai. Ibu juga tahu kok
Ya nggak mungkin, jauh dari bumi ke langit. Bu, dia itu... Iya, nggak usah dijelasin. Ibu kan tadi udah bilang, jauh dari tanah ke langit. Tapi ibu itu pengen punya anak cewek, pengen punya mantu kayak dia. Makanya kamu suatu saat harus bisa jadi orang sukses, biar bisa mengubah nasib. Kalau nasibmu berubah, kamu bisa mendapat apa yang kamu mau, termasuk perempuan. Tapi cari yang benar. Jangan kayak kapan hari cewek-cewek yang kamu bawa ke sini. Ibu kurang suka, pahanya kemana-mana. Udah gitu gak sopan sama orang tua. Kalau ketawa keras, teriak-teriak, ibu malu sama tetangga. Ibu tuh mau yang kayak Nak Amel, anaknya ceria, sopan, dan ramah. Dek, Pong heran, itu karena sosok Amel yang dilihat ibunya saat pergi ke makam sangat berbanding terbalik saat Amel di sekolah. Ibunya juga tidak tahu jika Amel suka perempuan, bahkan tidak menyadari jika bunga yang setiap ia beli dan juga makam yang hampir setiap pagi ia kunjungi itu adalah makam kekasihnya. Di rumah Amel sendiri, Amel sedang belajar sembari mendengarkan musik. Dan karena telinganya sedang memakai headphone, Amel tak mendengar jika Bibi mengetuk pintu. Namun tiba-tiba pintu kamarnya terbuka yang membuat Amel menoleh, lalu seketika melepas headphone-nya. Ada apa, Bi? Maaf, saya buka, soalnya Bibi ketuk-ketuk dan panggil-panggil gak dengar. Oh, sorry, soalnya Amel gak dengar. Ada apa? Ada tamu. Siapa? Non Cia. Kan sudah Amel bilang, kalau dia datang, bilang aja, gue jalan. Maaf, saya lupa ngasih tahu. Lagian non Cia-nya tahu mobil non Amel ada. Bilangin aja gue tidur, usir aja dia, usir. Amel lagi malas sama dia. Tapi dia nggak sendiri, non. Hah? Sama siapa? Hang, Bre. Maksud gue teman-teman cowok. Bukan, tapi sama nenek-nenek. Seketika Amel langsung berlari turun ke bawah menghampiri Cia, dan begitu sampai, sedek. Eyang, selamat malam Nak Amel. Eyang, kenapa nggak bilang dulu? Ucap Amel seketika panik, dan tidak mungkin Amel mengusir orang tua. Meski Amel tahu betul, ini akal-akalan Cia membawa Eyang ke rumahnya. Licik dan curang, namun Amel adalah tipe yang selalu hormat kepada yang lebih tua. Tak heran, Ibu Pong sangat menyukainya. Ya, dengan ekspresi sedikit kesal melirik Cia yang tersenyum tanpa dosa kepadanya, Amel pun kini duduk di samping kanan Eyang, sedangkan Cia duduk di sebelah kiri Eyang. Eyang, kenapa Eyang gak bilang dulu? Nanti gak surprise. Lagi pula, buktinya sekalipun gak bilang kamu ada di rumah toh, gak lagi pergi kemana-mana. Iya sih, tapi kan seenggaknya kalau Eyang mau kesini, Amel bisa siapin sesuatu buat menyambut dan menjamu Eyang. Ucap Amel merangkul Eyang manja, sangat kontra dengan sikapnya pada Cia, sampai membuat Cia heran. Amel bukan bermuka dua. Amel memang gak bisaan sama orang tua. Amel memang sedari kecil kurang kasih sayang. Siapin apa? Memangnya Eyang ini presiden disambut segala? Lo maksa Eyang kesini ya? Enggak ada. Orang yang sendiri yang mau kesini kok. Dan bukannya lo sendiri yang pernah bilang sama Eyang. Eyang, gantian dong Eyang sama Cia main ke rumah. Amel kesepian di rumah. Seketika Amel tertampar ingatannya. Dan kali ini memang benar, Amel pernah mengajak Eyang malam itu. Ini juga bisa dijadikan senjata untuk Cia mengambil kesempatan. Oh iya lupa. Jadi, Eyang kesini bukan hanya sekedar main, tapi ada tujuannya. Apa itu Eyang? Amel mulai panik. Jangan-jangan Cia menyuruh Eyang untuk merayu Amel. Intinya agar keduanya berteman lagi. Ini loh, kamu kan pernah Eyang buatin sweater rajut. Iya Nek, sweaternya sering Amel pakai kok di sekolah. Tanyain aja Cia. Lah ya itu, kata Cia waktu itu bilang sama nenek, kalau ada tas rajutnya juga pasti tambah cantik. Ya udah, baru buat tas rajutnya. Eyang bikin 2 buat kalian. Tinggal pilih, satu modelnya ada saku, yang satu pakai bunga lebih feminin. Wah, jadi ini buat Amel? Iya. Eyang baik banget sih. Makasih ya Eyang. Amel, pilih yang ada bunganya aja deh. Iya. Non, sudah Bibi siapin makan malamnya. Aduh, repot-repot aja. Enggak Eyang, sekali-kali dinner di rumah Amel. Biar nggak Amel aja numpang makan di rumah Eyang. Ayo, set.
Ucap Amel menarik Eyang dan mengabaikan Cia. Cia senang, ya meskipun besok pagi di sekolah dia pasti main petak umpet lagi. Tak apa, Cia harus sabar. Cia sendiri juga heran, meski menolaknya, namun Cia tetap ingin berteman dengan Amel. Cia juga nggak tahu kenapa, aneh. Cia tidak bermaksud memanfaatkan Eyang untuk mengambil hati Amel, namun emang ini kemauan Eyangnya sendiri. Beruntung Amel tak marah, atau dia belum marah dan akan marah setelah ini, setelah Cia dan Eyangnya pulang. Entahlah, Cia senang melihat kedekatan Amel dengan neneknya atau Eyangnya. Cia dapat merasakan betapa kesepiannya Amel selama ini. Silakan, Nek. Rumah kamu gede juga, sama kayak rumah Cia yang di luar kota. Rumah papanya. Next, kapan-kapan Eyang ajak kalau liburan ke rumah Cia. Nanti Eyang kenalin sama papa mamanya. Iya, Eyang. Ya, Cia hanya diam saja. Cia tak berani bicara banyak. Yang banyak bicara justru Amel dan Eyangnya. Dan ketika Cia diam saja, Amel tiba-tiba mengambilkan lauk untuknya. Nih, cobain ayam kecap Bibi. Salah satu masakan Bibi yang gue suka. Ucap Amel dengan ekspresi datar. Oh, iya. Thanks. Di perjalanan, di dalam mobil sendiri, Hang dan Bre sedang menuju studio foto. Dan di dalam mobil sendiri, Hang senang melihat Bre memakai piyama yang baru tadi siang ia beli. Bre, kenapa dipakai sekarang? Harusnya kan nanti, Bre, di kamar pas mau tidur. Nggak apa-apa, emang kenapa? Cocok-cocok aja, gue juga sering lihat cewek-cewek nongkrong ke kafe pakai piyama. Lagian masih sopan kok. Lagi pula, ini piyama, sekalian gue mau pakai buat photoshoot maternity. Nggak jadi pakai kostum yang udah gue siapin. Gue pengen yang apa adanya aja, biar lebih natural dan bermakna. Supaya kalau nih baby lahir, dan kalau dia lihat foto kita, terus dia nanya, seenggaknya gue ntar bisa jawab. Mulai dari proses sebelum foto, persiapan kostum, semua kita berdua yang siapin. Bre, gue boleh nanya sesuatu nggak? Apa? Kalau anak ini nanya siapa bapak kandungnya gimana? Ya enggak lah, kan dia taunya lo. Tapi kan gak mirip aku, karena anak sekarang cerdas-cerdas loh. Dan aku pernah dengar, jika suatu saat, pasti ada saatnya dia mencari bapak kandungnya. Sepandai-pandainya kamu menyembunyikannya. Bingung juga gue. Bilang aja bapaknya mati, repot amat. Lagian udah lo, kenapa harus mikirin bapaknya? Bre, bagaimanapun juga, Encis tetap bapak kandungnya anak ini. Kamu boleh benci, tapi kamu tidak akan bisa memisahkan dia jika suatu saat ingin bertemu dengannya. Dan kamu jangan melarangnya. Bukankah aku sudah ngajarin kamu supaya gak dendam? Enggak, gue udah ikhlas nerima. Ya kalau menurut lo kedepannya gue harus jujur, ya oke, gue bakal jujur. Tapi gue akan yakinin dia. Kalau sekalipun lo bukan bapak kandungnya, lo yang paling berjuang buat gue dan dia. Dan anak ini harus tahu. Makasih ya. Iya. Tak lama kemudian, keduanya pun sampai, keduanya pun turun. Mas Ap. Bre, datang juga. Wih, besar juga ya. Mas gak nyangka loh, dikasih tahu om kamu. Tapi ini beneran kan? Beneran lah. Ada makhluknya di dalam sini. Wih, bener-bener langka. Oh ya, kenalin, ini Dawn, asisten Mas. Dan ini In yang akan foto kamu. Ayo masuk. Iya Mas. Ya, keduanya pun masuk. Lalu acara sesi pemotretan pun berlangsung. Seorang fotografer bernama In itu mengerahkan gaya. Hang deg-degan saat berdiri dan menyentuh perut buncit Bre yang sengaja berpose sensual dengan kancing kemeja yang terbuka seluruhnya. Ya, bagus. Seksi. Ucap pemilik studio, excited karena pemotretan kliennya kali ini benar-benar pro dan terlihat hidup. Apalagi saat pose Hang duduk berjongkok di bawah Bre dan mencium perutnya, dengan Bre yang menghadap ke bawah sembari tangannya menggenggam kedua pipi Hang, membuat semua kru jadi baper. Terlebih Hang dan Bre sama-sama serius saat menjalani photoshoot, juga pandai berpose. Antara sikap, sorot mata, juga senyuman, keduanya membuat kru tak perlu repot-repot mengarahkan gaya, karena keduanya sudah pandai bergaya, bak model profesional, dan benar-benar berbakat. Cukup, perfect. Di jalan,
Di jalan sendiri, Amel baru saja mengantarkan Cia dan Eyang pulang ke rumahnya. Itu karena sebelumnya keduanya ke rumah Amel naik taksol. Jadi Amel pun berinisiatif mengantar keduanya pulang. Dan meski sedari tadi Amel mengabaikan Cia karena Amel lebih banyak mengobrol dengan Eyang, namun kali ini Cia lebih banyak diam. Jujur tak tega sebenarnya mengabaikannya. Namun ini semua Amel lakukan bukan untuk Cia, namun untuk dirinya sendiri yang sengaja memberi batasan agar keduanya tak terlalu dekat seperti sebelumnya. Dan saat Amel melamun dan memikirkan Cia, mobil Amel tiba-tiba ngerem mendadak saat hendak berbelok hingga kemudian bruk. Waduh, gue nabrak orang. Gara-gara mikirin Cia, gue jadi kurang fokus. Tuh cewek bener-bener dah merusak otak gue. Dan begitu Amel turun, dek. Elo, Pang. Aduh, kaki gue. Seketika Amel terkejut saat menyadari yang ia tabrak adalah Pong. Amel yang melihat Pong terjatuh dengan kaki terjepit sepeda motornya itu langsung membantu Pong dan mengangkat motornya. Lalu ada mas-mas tukang bengkel dan juga pengendara lain yang membantunya. Ada apa, Dek? Oh, nggak apa-apa, Pak. Saya tadi yang salah, buru-buru. Nggak lihat kanan kiri, tapi nggak apa-apa kok. Cuma lecet dikit. Hanya saja stang motor yang kayaknya bengkok, ucap Pong. Kaki lo luka berdarah. Mas, bisa minta tolong angkat dia ke mobil gak? Saya mau bawa dia. Gak usah Mel, gue lagi buru-buru mau ke Alfa. Udah ditunggu anak-anak, gue masih bisa jalan kok. Lo mau balapan ya? Gak bisa. Bukan Mel. Mas, tolong urus motornya, saya yang bayar. Oke, siap. Tapi Mel, udah diem. Masuk gak lo? Ya, Pong pun mencoba berjalan, meski sedikit pincang, namun agak kesulitan saat hendak naik masuk ke mobil. Amel yang greget itu seketika membantu Pong lalu mengangkatnya. Aroma wangi fruity floral itu membuat Pong lagi-lagi terpana hingga saat tubuhnya terangkat. Mel, gue berat. Brak. Ya, pintu mobil pun tertutup. Pong membatin dalam hati. Gila, ini cewek kuat banget. Ya, mobil Amel pun jalan. Mel, jangan bawa gue ke rumah sakit. Nggak perlu. Ini cuma keselio doang kok. Gue cuma mau ngobatin luka lo. Setelah itu, lo boleh pergi. Ya paling enggak, gue nggak lari dari tanggung jawab. Gue akui, gue yang salah. Jarang banget deh ada cewek yang mau ngakuin kalau dia salah. Seketika Amel melirik Pong dari kaca di depannya. Sorry, maksud gue, udah jangan ngomong apapun. Iya maaf. Tak lama kemudian, keduanya sampai. Berbeda dengan saat hendak naik tadi. Ketika turun, Pong bisa turun sendiri dan lebih mudah. Pong juga tak mau mengambil kesempatan, ya meskipun dalam keadaan seperti ini. Bisa nggak? Bisa. Ucap Pong sedikit merasakan nyeri. Lalu Amel menangkap tangannya yang membuat Pong jadi salting. Namun Amel buru-buru melepas tangan Pong. Masuk? Ya, keduanya pun masuk. Dan saat melihat rumah Amel, jadi semakin membuat Pong harapannya menciut. Dan mimpinya serasa terkubur. Duduk. Tunggu ya. Iya. Bibi kemana sih? Ya, Amel pun masuk ke dalam mencari Bibi. Namun Bibi tak ada di rumah. Lalu tak lama kemudian mengambil kembali dengan membawa baskom dan kotak obat. Lalu kembali menghampiri Pong. Mel, gue bisa obati sendiri kok. Udah diem. Gue mau tanggung jawab ya. Tapi ingat, jangan kegeeran. Gue tahu diri kok. Makasih. Oh ya, by the way, lo sendirian di rumah segede ini? Berdua sama Bibi? Tapi nggak tahu tuh Bibi kemana? Kayaknya lagi keluar. Pasti lagi ke warung. Kenapa lo nanya gitu? Lo nggak ada niat buruk kan sama gue? Mentang-mentang cuma kita berdua di rumah ini? Mel, lo masih nggak percaya sama gue? Kita nggak berdua. Ada Tuhan dan CCTV yang lihat kita. Aduh, perih. Baguslah kalau lo nyadar. Dah, selesai. Lo boleh pulang. Dan jangan ngarep gue anter. Iya, gue tahu. Gue bisa naik ojek atau minta jemput anak-anak. Ya udah, sana. Makasih ya. Dan begitu Pong hendak beranjak dari tempat duduknya, ceklek. Wah, mati lampu. Pong, jangan pergi dulu. Seketika Pong terkejut dan kembali terduduk dengan posisi Amel memeluk Pong ketakutan. Pong bingung harus bagaimana.
Ternyata di balik kejutekannya Amel takut gelap. Tak lama kemudian suara mobil datang, lalu terdengar langkah kaki berlari menghampiri keduanya. Hingga kemudian, Amel, kenapa gelap? Om, dan begitu omnya masuk, ceklek, lampu kembali nyala. Dek, kurang ajar, kamu lagi. Kamu apain ponakan saya? Set. Om, jangan om. Gak kapok-kapok kau. Sini, ikut lagi. Biar aku bawa kau. Om, dia gak salah om.